Hai semuanya, nama saya Cynthia Bella. Saya mahasiswi dari Universitas Internasional Batam, jurusan Ilmu Hukum. Di dalam kesempatan video ini, saya ingin mengenalkan kepada kalian semua sistem pembuktian dalam hukum acara. Nah, sebelum jauh membahas sistem pembuktian hukum di dalam hukum acara, saya ingin menjelaskan secara singkat pengertian dari pembuktian itu sendiri dan alasan pembuktian itu sangat penting bagi hakim dan dalam muka persidangan. Nah, pembuktian itu memiliki peran penting bagi hakim untuk menentukan suatu putusan, sehingga subjektif mengartikan pembuktian itu adalah upaya bagi hakim untuk meyakinkan keyakinan hakim terhadap dalil-dalil yang diucapkan oleh terdakwa di tengah persengketaan ataupun di persidangan. Sedangkan menurut Mertokusumo, pembuktian itu adalah dasar-dasar atau upaya seorang hakim untuk meyakinkan keyakinan hakim dalam memeriksa suatu perkara, apakah perkara tersebut benar terjadinya suatu peristiwa dan memastikan apakah terdakwa benar melakukan suatu perkara pidana ataupun suatu perkara lainnya. Sehingga kita di sini mengetahui manfaat dari pembuktian itu sendiri bagi hakim. Yang pertama adalah pembuktian itu sangat berperan penting bagi hakim untuk sebagai dasar hakim menentukan keputusan apakah seorang terdakwa tersebut melakukan kesalahan ataupun tidak. Yang kedua adalah sebagai kunci bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Dan yang ketiga adalah kunci sebagai hakim untuk melihat apakah benar-benar terjadinya suatu peristiwa yang merugikan ataupun suatu peristiwa tindak pidana. Nah, setelah kita memahami dari pengertian pembuktian dan manfaat dari pembuktian itu sendiri, sekarang saya ingin menjelaskan apa saja yang ada di dalam sistem pembuktian di dalam hukum acara. Nah, sistem pembuktian di sini saya akan menjelaskan kepada kalian 4 sistem pembuktian. Yang pertama adalah sistem pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim semata atau yang dikenal dengan conviction in time. Dan yang kedua adalah sistem pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim yang berdasarkan dengan alasan yang rasional atau yang dikenal dengan conviction in rationale. Yang ketiga adalah sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang positif atau positive petolix. Dan yang keempat adalah sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang negatif atau negatif petolix. Nah, yang pertama yang saya ingin jelaskan adalah sistem pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim semata atau conviction in time. Nah, yang dimaksud oleh sistem pembuktian ini di sini adalah sistem pembuktian ini menunjukkan penonjolan keyakinan hakim di dalam muka pengadilan ataupun di sidang pengadilan. Jadi, hakim dalam menentukan suatu putusan apakah terdakwa bersalah atau tidaknya itu hanya berdasarkan keyakinan hakim dan tidak menggunakan dasar-dasar alat bukti yang sah. Sehingga di sini contohnya adalah misalkan terdakwa ingin membela posisinya dan ia membawa alat-alat bukti yang cukup. Di sini tetap keyakinan hakimlah yang menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Walaupun alat-alat bukti sudah cukup, tetapi menurut hakim ia tetap melakukan kesalahan, maka hakim akan menjatuhkan putusan bahwa terdakwa tersebut bersalah. Tetapi apabila hakim tidak yakin atas keyakinannya kalau misalkan terdakwa itu bersalah, maka ia tidak akan menjatuhkan suatu putusan kepada terdakwa bahwa terdakwa tersebut bersalah. Sehingga berdasarkan sistem pembuktian ini, di sini keyakinan hakim sangat subjektif, tidak objektif. Sehingga yang secara singkat dan secara kesimpulannya bahwa sistem pembuktian ini hanya berdasarkan keyakinan hakim dan tanpa melihat alat-alat bukti yang sah. Dan yang kedua, itu adalah sistem pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang rasional atau yang lebih dikenal dengan conviction in rationale. Di sini berbeda dengan keyakinan hakim semata. Yang dalam sistem pembuktian conviction in rationale di sini, hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap suatu perkara itu berdasarkan keyakinan yang rasional, logis, dan masuk di akal. Jadi, hakim dalam menjatuhkan suatu perkara ataupun suatu putusan tersebut itu pasti memiliki alasan yang logis, rasional, dan yang masuk akal. Beda dengan keyakinan hakim semata atau conviction in time.
ia menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa melihat alat-alat bukti yang sah. Sedangkan di sini sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang rasional, ia menjatuhkan putusan yang masuk akal, logis, dan rasional, sehingga ia tidak menjatuhkan putusan yang tidak jelas ataupun kabur. Dan yang ketiga adalah sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang positif atau positif fatalix. Nah, di sini berbeda dengan kedua tadinya. Yang di sini dalam sistem pembuktian berdasarkan undang-undang positif atau positif fatalix, keyakinan hakim tidak digunakan, melainkan yang digunakan adalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Nah, di dalam sistem ini tidak memandang keyakinan hakim ataupun tidak menggunakan keyakinan hakim, melainkan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di sini contohnya adalah misalkan terdakwa melakukan suatu kesalahan, tetapi penggugat tidak menunjukkan ataupun tidak dapat membuktikan alat-alat bukti yang sah ataupun alat-alat bukti yang cukup. Nah, maka di sini hakim setelah melihat bahwa penggugat tidak dapat menunjukkan alat-alat bukti ataupun bukti-bukti yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan kesalahan, maka terdakwa dapat diputus bebas. Tetapi sebaliknya, apabila penggugat menunjukkan alat-alat bukti yang cukup, kemudian menunjukkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka hakim dapat memutuskan bahwa terdakwa tersebut melakukan kesalahan ataupun yang mana putusan tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang dia ajukan di muka pengadilan yang dimana alat-alat bukti tersebut sah menurut undang-undang dan cukup bagi undang-undang. Nah, di sini sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang positif atau positif fatalix mencari kebenaran formil. Dan yang terakhir adalah sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang negatif atau negatif fatalix. Di sini yang dimaksud dalam sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang negatif atau negatif fatalix adalah hakim dapat menjatuhkan suatu putusan terhadap suatu perkara apabila perkara tersebut telah memiliki dua alat bukti yang cukup menurut undang-undang. Di sini telah dimention pada pasal 183 KUHP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan suatu perkara pidana terhadap seseorang kecuali ia telah memperoleh setidak-tidaknya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan benar bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukan kesalahan. Nah, di dalam sistem pembuktian undang-undang negatif atau negatif fatalix di sini, kita telah tangkap bahwa apabila dalam suatu perkara ketika alat bukti tersebut belum cukup menurut undang-undang, hakim tidak boleh menjatuhkan suatu putusan terhadap terdakwa. Apabila ketika alat bukti tersebut yang diajukan telah lengkap dan telah sesuai, kemudian minimal dua alat bukti seperti yang dimention di dalam pasal 193 KUHP, maka hakim dapat menjatuhkan suatu putusan terhadap terdakwa. Sehingga di sini kita telah tangkap bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang negatif atau negatif fatalix yakni dalam menentukan suatu putusan perkara pengadilan itu menggunakan keyakinan hakim yang berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Nah, sekian penjelasan saya mengenai sistem pembuktian dalam hukum acara dan mohon maaf apabila ada kata-kata dan kalimat-kalimat yang tidak dapat dimengerti. Teman-teman boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar dan saya akan menjawab semampu saya dan terima kasih, semoga penjelasan dari saya bermanfaat bagi kalian semua. See you!